Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan amalia Ramadan. Salawat dan taslim juga tentunya kita kirimkan kepada baginda junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai khatamul anbiya, penutup daripada nabi dan rasul, menyempurnakan agama yang dibawa oleh para nabi pendahulunya lewat dinul Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah mengikuti apa yang dibawa baginda Rasulullah lewat dinul Islam, yaitu lewat Al-Quran dan sunnahnya. Dan marilah kita memperbanyak salawat sebagai rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insya Allah Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, saya akan sama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu marilah kita perbanyak salawat atas diri baginda Rasulullah. Jamaah yang saya muliakan, Ramadan ini sudah 9 hari. Kalau saya ini sudah 10 hari saya puasa. Ya, karena saya memulai tanggal hari Sabtu. Kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amalia Ramadan ini 1 bulan penuh. Karena ini Ramadan ini datang 1 kali 1 tahun. Bukan berarti puasa tidak ada, tiap bulan ada. Puasa Senin Kamis. Bahkan kalau puasanya Nabi Daud itu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Tapi yang diajarkan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu berpuasa 1 bulan. Apa itu 30 hari atau 29 hari. Dan puasa ini setelah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah. Tapi sebelum turun itu ayat itu, Rasulullah itu berpuasa hanya 3 hari 1 bulan. Yaitu malam pertama, di pertengahan dan terakhir. Dan itu menjadi tradisi kepada umat. Bahkan kepada nenek-nenek kita dulu itu puasa hanya 1 hari di awalnya, di pertengahannya, dan katanya itu sudah 1 bulan. Karena ulama sudah menyampaikan bahwa 1 hari itu pahalanya 10. Jadi kalau 3 hari berarti sudah 30. Tapi marilah kita laksanakan puasa Ramadan ini, apa 29 hari atau 30 hari. Dan ini adalah perintah Allah. Bahkan puasa ini di dalam sebuah hadis kursi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin ibnu adam lahu illa shaum wa ana bihi. Seluruh amal perbuatan kita itu, anak cucu Adam kita ini anak cucunya Adam, adalah milik kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan, apa itu salat, apa itu zakat, sedekah. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah milikku dan saya akan membalasnya nanti di hari akhirat. Karena itu puasa sangat rahasia. Bisa orang mengatakan saya ini puasa karena imannya kurang, setelah dia sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada orang lain selain dirinya, dia batalkan puasanya karena imannya kurang. Padahal puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita laksanakan puasa ini semata-mata lillahi ta'ala. Tujuannya agar membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan janjinya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang saya muliakan, di hari akhirat nanti setelah manusia sudah selesai di padang mahsyar, dipanggil semua sudah diperiksa, sudah selesai urusannya, dipanggil masuk surga. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat penjaga surga, panggillah semua para saibun lewat pintu kehormatan, yaitu babus saum namanya.
Jadi seluruh orang yang melaksanakan puasa itu sebenarnya imanan wa ihtisaban, semua jadi panggil lewat babu saum, yaitu pintu kehormatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini akan masuk lewat pintu babu saum itu. Jamaah yang saya muliakan, kita diperintahkan untuk berbakti menyembah kepada Allah. Setelah kita mengabdi menyembah kepada Allah lewat ibadah, tapi kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi andai kata ada Tuhan selain daripada Allah, maka orang tua kita itu adalah Tuhan. Tapi tidak ada dalam ajaran agama kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu perintah Allah itu. Diperintahkan kepada kita untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Sesudah itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua itu yang menyebabkan kita sehingga kita ada lahir. Kemudian Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahduma aw kilahuma. Jika salah satu dari kedua orang tua itu sudah tua, sudah renta, fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu berkata kasar kepadanya. Kadang-kadang ada orang itu, kalau orang tuanya sudah tua itu sudah bosan pelihara, ini orang tua tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Akhirnya dia kata kasar sama orang tuanya. Wala taqul lahumā wa qul lahumā qawlan karīmā, tetapi ucapkanlah kata-kata indah, kata-kata yang menyenangkan hatinya. Jagalah dia, peliharalah dia. Suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Tiba-tiba datang seorang pemuda di majelis itu. Lalu pemuda itu seakan-akan langsung saja di situ. Umar menegur, "Hei fulan, hei pemuda, apa gerangan kedatanganmu itu di sini? Ini orang tua di sini." Lalu pemuda itu katanya, "Saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah himar, diam. Dia panggil Rasulullah itu pemuda. "Sini." Begitu datang, "Apa maksud kedatanganmu?" Pemuda itu menceritakan, "Ya Rasulullah, masih bisakah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah tidak ada di dunia?" Maksudnya sudah meninggal dunia. Orang tua sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan masih ada jalan untuk berbuat baik kepadanya. Lalu pemuda itu mengatakan, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Falyaqra'ul Qur'anu lahumā." Engkau bacakan Al-Quran untuk niatkan untuk keduanya. Orang tua sudah tidak ada, disuruh dia bacakan Al-Quran untuk keduanya. Lalu pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu baca Al-Quran." Kemudian Rasul mengatakan, "Walyut'imut ta'am." Hendak kau berikan makanan kepada fakir miskin dan niatkan untuk keduanya. Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya sendiri ini anak yatim piatu, tidak punya apa-apa." Lalu Rasulullah terakhir berkata, "Wa bid-du'ai Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Doakanlah dia, "Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, kasihanilah dia ya Allah." Pemuda itu menjawab lagi, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu berdoa." Tiga-tiganya. Lalu Rasulullah tunduk dan berkata, "Anta faqad doakahuma wa man akahuma faqad doata." Engkau telah berbuat durhaka, berbuat maksiat. Dan orang yang berbuat maksiat, durhaka itu adalah perbuatan dosa. Karena itu marilah kita yang sudah tidak ada orang tua, sudah meninggal dunia, selesai salat, niatkan bacakan sekurang-kurangnya Al-Fatihah. Bacakan dia, karena orang tua itu menunggu-nunggu di sana. Jangan kita lupakan. Lalu salah seorang pemuda juga pernah menjumpai Rasulullah. "Ya Rasulullah, setiap hari saya gendong ibuku ini keliling tawa di Baitul Haram. Apakah sudah seimbang dengan apa yang dia lakukan kepada saya?" Rasulullah mengatakan, "Ya fulan,
Apa yang kau lakukan itu tidak seimbang. Ngantuknya satu malam ibumu itu dan air susunya yang kau minum itu tidak seimbang dengan apa yang kau lakukan. Karena itu marilah kita bulan suci Ramadan ini di bulan terbuka. Kalau orang tua sudah tidak ada, masih tahu kuburannya, kunjungi dia, bersihkan, ingat, lihat dia. Kalau masih ada dia, jaga baik-baik, pelihara dia baik-baik. Itulah perintah agama kita. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita niatkan ini semua kita inginkan masuk nanti surganya Allah. Tapi surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Yang bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada sesama sahabat, handai tolan. Mari, sebelum kita saling memaafkan itu, tidak bisa selesai. Karena itu kita bulan suci Ramadan itu, tempatnya untuk kita saling memaafkan. Dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, ialah syirik. Yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran, ini ayat ini ada di belakang ini, kaligrafi ini. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirus dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dosa-dosa apapun bisa diampuni Allah kecuali syirik, tapi harus taubat. Taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah. Tidak akan mengulangi. Tuhan itu Maha Rahman dan Maha Rahim kepada hambanya. Karena itu kesempatan bulan suci Ramadan ini, kita mohon hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saling menjalin hubungan silaturahim, khususnya kepada orang tua kita. Mari kita gunakan waktu yang hanya datang satu kali setahun, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu kita dapat puasa yang akan datang. Bahkan puasa ini yang 30 hari atau 20 belum tentu, karena kita ini hidup. Hidup itu balasannya adalah mati. Dan mati itu datang kita tidak tahu. Karena itu Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengingat kematian. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita masih sehat. Mari kita laksanakan puasa Ramadan ini. Mari kita saling menghubungkan silaturahim. Hubungan itulah hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya ini insyaallah kita akan menjadi hamba yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian insyaallah. Puasa kita menjadi puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.